Nah, kali ini kakak mau mengajarkan materi kelas 10 SMA, yaitu tentang aturan sinus. Oke, aturan sinus itu berlaku pada setiap segitiga, baik itu segitiga sembarang, siku-siku, dan segitiga sama sisi. Oke, nah aturan sinus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur, baik itu kita mencari sisi dari segitiga atau sudut yang lainnya dalam segitiga apabila sebagian unsurnya itu diketahui ya. Nah, di sini kakak udah menggambar sebuah segitiga sembarang di mana sudut A, ini sudut B dan sudut C. Nah, sisi di depan sudut A itu diwakili oleh A kecil. Oke. Dan sisi di depan sudut B itu diwakili oleh B kecil, dan sisi di depan sudut C itu diwakili oleh C kecil. Jadi aturan sinus itu adalah sisi per sudut di depannya. Jadi sisi per sudut di depannya. Jadi kalau misalkan sisi A di depan sudut A, maka A per sudut A bakal sin dari A. Kemudian sisi B per di depan sudut B, maka sin B. Dan sisi C per sudut di depannya itu sudut C, maka sin C. Maka inilah aturan dari sinus. Nah, kalau nanti kita dikasih soal, nah cara kita mengetahui kalau soal itu dikerjakan dengan aturan sinus. Nah, di sini kemungkinan unsur-unsur yang diketahui dalam soal bisa yang pertama sisi, kemudian sudut, kemudian sudut. Nah, bisa juga kemungkinan lainnya yaitu diketahui sisi, sudut. Dan kemudian yang kemungkinan terakhir yaitu sudut, sisi, sudut. Kalau kemungkinan salah satu dari ini memenuhi, maka soal itu nanti kita kerjakan menggunakan aturan sinus. Nah, sebagai contoh, di sini ada soal nomor 1. Segitiga KLM mempunyai besar sudut K yaitu 45 derajat dan sudut L 105 derajat. Jika panjang sisi LM 12 cm, tentukan panjang sisi KL. Jadi yang ditanya adalah panjang sisi KL. Jadi dari soal kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, di sini kakak udah menggambar yaitu segitiga KLM. Maka sudut K itu di soal adalah 45 derajat. Sudut L tumpul ya karena 105 derajat, lebih besar ya. Nah, kemudian sudut M tidak diketahui. Ini tidak diketahui ya. Nah, yang diketahui selanjutnya yaitu panjang sisi LM 12 cm. Nah, untuk mencari panjang sisi KL, karena ini yang ditanya, maka kita buat perbandingannya. KL per KL itu di depan sudut M, maka per sin M sama dengan, karena sisi LM yang diketahui, maka LM per sin di depan sudut K, maka sin 45 derajat. Nah, KL itu yang ditanya, maka buat dulu KL per sin M. Nah, siapa yang tahu sudut M ini berapa besar sudutnya? Oke. Nah, karena di segitiga jumlah atau total seluruh sudut yaitu 180 derajat. Karena sudut K, sudut L diketahui, maka kita bisa mencari besar sudut M, di mana sudut M itu
Berarti 180 derajat dikurang sudut yang diketahui yaitu sudut K, berarti 45 derajat ditambah sudut L 105 derajat. Sehingga 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 105 derajat yaitu 150 derajat. Sehingga besar sudut M yaitu 30 derajat. Nah, sehingga di sini sin dari 30 derajat. Kemudian LM panjangnya 12 di soal ya. Kemudian sin dari 45. Sebenarnya ini adalah sin K ya, teman udah langsung tertulis sama K, berarti ini adalah sudut dari K. Oke, kita lanjut. Maka KL per sin dari 30, maka kita harus hafal dari sudut-sudut istimewa. Sin 30 yaitu K setengah sama dengan 12 per sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, jadi di sini langsung kita sederhanakan, setengah itu bisa habis ya dengan setengah, sehingga tinggal KL itu sama dengan 12 per akar 2. Karena penyebutnya akar, maka kita rasionalkan, kita kali dengan akar sekawan, berarti akar 2 per akar 2. Sehingga KL sama dengan 12 per akar 2 kali akar 2 yaitu 2 akar 2. Kita sederhanakan lagi, 12 bagi 2 itu adalah 6 akar 2. Jadi panjang sisi KL ini adalah 6 akar 2. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini segitiga ABC. Diketahui sisi AC itu sepanjang 5 akar 6 per 3. Kemudian sisi BC itu 5 cm dan sudut A 60 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut C. Oke. Nah, di sini unsur yang diketahui adalah sisi, sudut, sehingga di sini kita mengerjakan dengan aturan sinus. Yang ditanyakan besar sudut C. Nah, untuk mendapatkan besar sudut C, maka kita mencari dulu besar sudut B. Kenapa? Karena sudut B diketahui sisi di depannya kan AC. Di soal diketahui. Kalau kita mencari sisi AB di depan sudut C tidak diketahui, sisi AB juga tidak diketahui. Oke, sehingga kita cari dulu besar sudut B sehingga nanti kita bisa mendapatkan besar sudut C. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, kita buat perbandingannya. Kalau misalkan Kak buat yang pertama sisi BC dulu, berarti per di depan sudut A, maka sin A sama dengan sisi AC per sin dari B. Oke, di soal diketahui sisi BC itu sepanjang 5 cm, kemudian sin dari sudut A 60 derajat, kemudian AC itu adalah 5 per 3 akar 6 per sin B. Oke, sin B yang nanti kita cari dulu. Nah, berarti kita uraikan lagi, sin 60 yaitu setengah akar 3 sama dengan 5 per 3 akar 6 per sin B. Oke, kemudian kita kali silangkan, maka sin B itu sama dengan 5 per 3 akar 6, oke, dikali 1 per 2 akar 3 per 5. Sehingga ini Kak sederhanakan ya. Nih habis 1, sehingga tinggal 1 per 6 akar 3 kali akar
akar 6 kali akar 3 itu akar 18. Sehingga ini bisa Kak sederhanakan lagi. 1/6 akar 18 itu adalah 9 kali 2 ya, akar 9 itu 3 akar 2. Sehingga ini disederhanakan lagi, 3 dibagi dengan 6 berarti ini 2, ini 1, sehingga menjadi setengah akar 2. Maka sin B itu setengah akar 2. Nilai sin sudut istimewa yang setengah akar 2 itu adalah 45 derajat, sehingga sudut B itu sebesar 45 derajat. Sehingga kita bisa mencari sudut C karena sebuah segitiga itu total jumlah sudut itu 180. Kalau misalkan sudut B 45 derajat, maka sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut yang diketahui itu sudut A ditambah sudut B. Maka 180 derajat dikurang sudut A tadi 60 derajat ditambah sudut B 45 derajat, maka sudut C 180 derajat dikurang 105 derajat, maka sudut C sebesar 180 kurang 105 yaitu 75 derajat. Jadi inilah besar sudut C. Aturan dari sinus. Semoga video ini bermanfaat buat pembelajaran bagi adik-adik.